wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa hebat. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa baik. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kelas 4. Terima kasih. Pagi hari ini hari Kamis 6 April 2023 kita berjumpa lagi ya. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama seperti biasanya ya. Untuk itu sebelum kita mengawalinya, marilah kita berdoa dulu. Hari Kamis kemarin setelah Mbak Anissa berarti Mas Yo ya, yuk sini maju ke depan, yuk maju ke depan untuk memimpin doa. Yuk, berdoa bersama-sama ya. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga anak-anak. Mas Leo silahkan duduk, terima kasih. Ya, kita sudah berdoa. Hari ini ada nggak mejanya yang kosong? Tempat duduk yang kosong? Ada? Nggak ada ya? Oh, itu belakang. Belakang itu buat tempat printer. Berarti hari ini ada yang masuk? Ada, 33. Berarti yang tidak masuk berapa? 0. Berarti semuanya masuk semua. Hebat. Hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Disiplin ya, disiplin. Walaupun mungkin di antara kalian ada yang saya agak pusing, tapi semangat kalian untuk belajar tetap ada ya. Baik, dari 33 anak ya, harapan Pak Guru setiap hari ya masuk terus ya, kecuali kalau memang benar-benar kalian sakit ya, badannya nggak kuat, nggak apa-apa
ya. Tapi kalau masih pusing sedikit, ya harapannya tetap berangkat sekolah. Pada pagi hari ini, ya Pak Guru kemarin sudah berbincang-bincang dengan kalian ya, terutama kelas 4. Di antara 33 anak ini, siapa yang suka menyanyi? Nyanyi. Yang suka menggambar? Yang suka menulis puisi? Oh ya, bisa puisi, bisa abstrak atau menulis yang lainnya, pantun dan sebagainya. Ya ini bakat-bakat kalian ini ya tolong dikembangkan lagi. Nanti di kelas 5 itu ada kegiatan lomba namanya FLS 2M ya. Baik, untuk mengawali pada pagi hari ini kita akan bernyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Siapa yang hafal ya? Mas Leo, Mbak Nila bisa hafal? Yuk tampil ke depan memimpin, teman-temannya bisa berdiri ya. Sama oh ya Mas Leo, sini maju berdua ya. Siap ya. Iya. Tampil pakai gerakan tidak apa-apa ya. Ya, oke. Ya silakan. Siap ya. Bisa pakai gerakan, yang hafal liriknya bisa nyanyi bareng-bareng. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan yang menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, ayo kita bersatu silakan. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, tegakkan tangan dan berhati. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, ayo bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, terima kasih untuk Mbak Nila sama Mas Leo, tepuk tangan ya. Ya, tadi kalian sudah gerak. Ya. Masih semangat untuk belajar? Masih ya? Masih semangat sini? Masih ya? Ya. Walaupun dengan
gerakan yang agak ya, walaupun kalian juga puasa tapi semangat untuk mengikuti pelajaran. Ya, baik, hari ini kita akan belajar ya IPAS ya, IPAS bab 7. Kalian bisa membuka bukunya, yuk silakan. Ya, dibuka ya. Halaman 171. Yuk. Buku paket dari kementerian. Sudah? Bab 7. Ada yang tahu judulnya apa, Mas? Mas Arya? Bab 7. Oh, belum ketemu. Mas Alif, judulnya apa? Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya, dengan menyimak dan mempelajari bacaan, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan, ya. Kemudian dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Pak, apa itu butuh? Apa itu ingin? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Butuh. Pak, saya butuh. Butuh apa? Butuh uang buat saku, Pak. Ya itu kan butuh. Betul. Ya, tetapi ada hubungannya dengan kehidupan. Nah, apa Mas Dimas? Enggak, mau tanya. Ya. Ya. Adapun capaian pembelajaran nanti, ya, capaiannya adalah ya peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengenali nilai mata uang dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat pemenuhan hidup sehari-hari. Ya, tetapi untuk materi bab 7 yang topik A hanya sampai membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Untuk mata uang nanti di bab 7 yang sub B dan C, ya. Ya, sekarang kita akan mengawalinya dengan permainan asik atau permainan lagi ya. Ya, coba sebelum kita mulai pembelajaran, dengarkan perintah dari Pak Guru. Yang pertama, ya, perintahnya didengarkan baik-baik. Carilah 4 benda, ya, yang ada di sekitar kalian, yang kalian butuhkan. Hitungan ketiga dimulai. Siap ya? Bentar, belum. Sebentar. Iya. Belum itu loh. 4 benda yang kalian rasa itu butuh. Silakan dikeluarkan. Siap ya? 1. Belum. Hitungan ketiga. 2, 3. Yuk, hitungan 10 dimulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Yuk, tangannya di atas meja semua. Ya, ditaruh di meja. Tidak ada yang melakukan aktivitas. Ya. Dari kelompok sini Pak Guru mau ambil yang mungkin belakang. Yuk, Mbak. Ya, kamu mengambil 4 benda. Sebutkan benda yang kamu ambil. Pulpen, Ballpoint, pensil, pensil, tip X, penghapus. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Isana. Dia mengambil 4 benda dari kelompok sini. Oke. Mbak Agni, coba kamu ambil 4 benda apa saja itu? Gunting, ballpoint, lem, spidol. Oke, tepuk tangan. Terakhir kelompok sini ya. Bentar. Oke, Mas Raja ya. 4 benda. buku, Buku, pulpen, ballpoint, spidol. Satunya, ayo. Aduh. Gunting. Oke, tepuk tangan untuk Mas Raja. Sebelum kita ke kelompok punyanya Mbak Isana, bentar. Dari benda 4 tadi, ya, sebutkan 1 benda yang kamu anggap penting. Ballpoint. Oke. Kenapa? Pakai ini. buat nulis,
buat menulis ya. Terima kasih full point buat menulis. Sekarang kembali lagi nih, kamu ambil satu benda yang kamu anggap penting. Penting kenapa? Keperluan untuk menggunting. Oke. Terakhir, sana. Kamu ambil satu benda yang sekiranya tadi kamu anggap penting. Tip X, kenapa? Kalau pakai pulpen, kalau salah bisa dihapus. Kalau salah dihapus ya. Ya. Jadi dari masing-masing anggota ya, perwakilan dari kelompok ternyata beda-beda. Baik sana tadi tip X karena untuk menghapus, Aki tadi gunting untuk menggunting, Mas Raja ballpoint untuk menulis ya. Dari ketiga benda tadi ya, coba kalian pikirkan kira-kira antara ballpoint ini semuanya ya satu kelas ya sekarang ya, gunting dan pulpen, kira-kira mana satu benda yang lebih penting? Oke, ballpoint. Yang ballpoint angkat tangan. Berarti berubah lagi dari gunting, tidak apa-apa. Berarti pindah pemikiran dari gunting ke ballpoint. Tidak apa-apa, tujuh jari ya. Ballpoint, oke. Ada yang tidak tujuh jari, oke stop. Mas Rehan, kamu kok nggak tujuh jari kenapa? Memilih buku, oke. Berarti ternyata pemikiran dari Mas Raja tadi dikeluarkan lagi buku. Tidak apa-apa ya. Berarti ya, dari 33 anak, 32 anak memilih ballpoint dan satu memilih buku. Ternyata buku penting nggak? Ya, oke, tidak apa-apa. Karena 32 anak-anak memilih ballpoint, ya, itu hak kalian. Itu memang kebutuhan penting. Sekarang Mas Rehan, buku, ya, buku dianggap penting. Kenapa? Mencari ilmu, berarti buku adalah jendela ilmu. Tepuk tangan untuk Mas Rehan. Oke? Pertanyaannya tadi ballpoint, gunting, impact, ternyata tidak dijawab. Jawabnya buku. Ya. Nah, berarti Mas Rehan cerdas ya? Ya, tidak apa-apa. Ya, oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran ya, masih ingat kesepakatan kelas kita ya? 1. Datang bertepat waktu tadi itu yang terlambat kan? Ya apa-apa. Besok lagi saya bilang ya. Oke, yang kedua, jaga sikap, sopan, perhatian. Bajunya sudah rapi belum? Ya, sikapnya sudah bagus. Yang ketiga, angkat tangan, tiga. Jadi selama pembelajaran nanti dari awal pagi sampai siang, jika ada yang mau bertanya, angkat tangan dulu. Jangan langsung berbicara atau memotong pembicaraan. Oke, selanjutnya nomor 4. Jujur dan bertanggung jawab. Jadi nanti kalau ada benda-benda yang bukan miliknya, jangan diambil, ya. Dan bertanggung jawab atas segala kegiatan, ya, dari pembelajaran, dari tempat duduk, dari hal semuanya kita harus bertanggung jawab. Yang terakhir, jaga kebersihan. Nanti kalau kebersihan, keamanan dan keamanan dan kenyamanan. Jadi nanti kalau ada kegiatan motong-motong atau menggunting, sampah-sampahnya jangan sampai ada yang dibuang sembarangan. Sudah ada tempat sampah, ya. Ya, ternyata kalian masih ingat tentang keyakinan kelas. Ya, kalian bisa membuka buku paketnya halaman 171. Sudah? Ya. Ya, oke. Baik. Di situ disebutkan ya kegiatan literasi. Kegiatan apa? Literasi. Apa itu literasi? Membaca. Judulnya apa Mbak Nila? Bab 7 itu judulnya apa? Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Ya, baik. Sebelum kalian membaca
bab 7 kalian harus tahu dulu pemahaman bermakna. Ya, apa itu pemahaman bermakna? Ya, jadi kalian itu bisa mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Tadi ada yang bukoin dengan buku, ternyata buku lebih penting. Tetapi sebetulnya dua-duanya juga penting. Tanpa buku tidak bisa menulis, menulis pun buku. Berarti dua-duanya saling berkaitan. Ya. Kemudian yang kedua, kalian harus membedakan antara perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Saya butuh belajar Pak, saya butuh buku Pak, tapi saya butuh ballpoint untuk menulis. Nah, keinginanmu menulis, sedangkan keinginan yang satunya membaca. Ya. Dan yang terakhir nanti meningkatkan ini dalam mengkategorikan kebutuhan hidup sesuai dengan skala tabel prioritas. Tabel skala prioritas. Ya. Mengkategorikan tuh apa? Oh, mengkategorikan. Mengkategorikan itu maksudnya ya menjadikan bagian itu termasuk dalam kelompok mana. Misalkan manusia itu ada 2 jenis, putra dan putri. Kamu termasuk yang berarti kategori anak putra. Gitu. Ya. Itu bisa ada lagi pertanyaan? Ya. Prioritas. Ya. Nanti ada materi prioritas. Ya. Nah, kalau Pak Guru jawab sekarang, nanti kalian gimana? Nanti tahu, oke. Clue-nya saja, prioritas itu penting. Ya. Nah, lebih lanjut nanti kita belajar setelah pembelajaran ini. Ya. Pertanyaan pemantik. Apa itu kebutuhan? Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Ya, Mas. Sesuatu. Nah, bentar. Sesuatu yang kita butuhkan saat untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu. Oke. Berarti sesuatu yang untuk akan dilakukan ya. Ya. Mungkin ada yang lain. Ya, siapa berani? Kebutuhan. Dari kelompok sini. Oh, Mas Gantara ya. Ya, Bapak. Kebutuhan apa? Enggak usah malu, enggak apa-apa. Yang kita perlukan. Sesuatu yang kita perlukan. Oke. Ada lagi? Ini perwakilan kelompok sini? Enggak ada? Oke. Ya, kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang kita butuhkan, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Apa yang kalian butuhkan dalam hidup? Kira-kira apa? Ya, tunjuk jari. Nah, ilmu, makan, minum, apa? Tidur. Betul, tidur itu juga kebutuhan loh. Kalau manusia tidak tidur, tidak akan sehat, ya kan? Oke, Mas Dimas apa? Rumah, betul. Mas Leo, agama, betul. Agama, akidah juga penting. Makanan tadi sudah yang makan ya. Alat tulis, ya. Ya, itu ada beberapa hal yang kalian butuhkan. Nah, betul ya, nggak ada yang salah ya. Berarti kalian hebat-hebat semua. Lanjut, cara kalian dalam mendapatkan sesuatu bagaimana? Gimana? Berusaha keras. Kira-kira dengan apa ya? Mungkin tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya. Misalkan tadi kamu bilang kamu butuh apa? Makanan. Terus bagaimana caranya? Memasak. Berarti caranya dengan cara memasak. Mbak Farah tadi alat tulis ya. Nah, cara membutuhkannya bagaimana? Menabung untuk membeli alat tulis. Pinter-pinter loh ya. Ya. Untuk selanjutnya ya, sebelum kita ke materi utama, ya untuk mensejahterakan pikiran kita supaya badan kita ya rileks sejenak. Ya, Pak Guru ada ice breaking. Ya, ice breaking. Ice itu apa?
Ya. Breaking, break. Berhenti. Berarti S-nya berhenti gitu. Gimana? Ya. Ice breaking itu untuk berhenti jeda sejenak agar kita fokus lagi ke materi. Sudah siap belum? Sudah? Ya. Kalau sudah, ya posisi badan harus tegak di meja, ya. Tangan sedaku, ya. Oke. Pandangan lurus ke depan. Ya, hitungan ketiga Pak Guru mulai. Siap? Ya, ice breaking ini untuk kenyamanan pikiran. Silakan anak-anak duduk dengan nyaman. Pastikan kalian duduk dalam posisi aman. Sekarang silakan anak-anak menutup mata dan biarkan seluruh tubuh sangat rileks. Rasakan ke seluruh tubuh dan biarkan tubuh lemas, rileks. Silakan tarik nafas yang panjang, lalu hembuskan pelan-pelan, dan pastikan setiap hembusan nafas kalian buang, dan buang. Semua rasa lelah, semua ketegangan di tubuh kalian, semua kepenatan, semua beban, lepaskan dan hilangkan. Biarkan itu semua diserap oleh tanah, seperti tanah menyerap air hujan. Biarkan tubuh kalian beristirahat. Sekarang seolah kalian bicara pada tubuh ini. Tubuh, mengizinkan engkau untuk istirahat sekarang. Rileks, lemaskan semua ketegangan. Istirahatlah tubuh. Lalu tutup kelopak mata kalian. Kalian sudah rileks sekarang. Begitu rileks, kalian malas untuk membukanya. Coba naikkan alis kalian ke atas sedikit. Yes, very good. Sekarang jangan dibuka mata kalian, karena mata kalian sudah sangat rileks sekarang. Alirkan nilai kalian mulai dari kepala, badan, tangan, sampai kaki. Sangat nyaman, sangat rileks. Seolah seluruh tubuh kalian letakkan dengan sangat rileks di meja dan kursi. Hadiah untuk rileks ini adalah istirahat. Aku mengizinkanmu untuk istirahat karena tubuh ini sangat menyayangimu. Istirahatlah dengan nyaman. Hitung angka 1 sampai 3. Jika di angka 3 kalian stop. Lengkapi angka berikutnya. Ucapkan kata berikut ini. Aku ingin pintar, aku ingin kuat, aku ingin maju, ingin berubah. Ikuti hal-hal positif berikut ini mulai dari sekarang. Hai batinku, hai pikiranku maha dahsyat. Mulai sekarang bawa aku ke berbagai kesempatan, peluang, kegiatan, pembelajaran, atau hal-hal yang dapat membuat aku positif, mendapatkan banyak ilmu, dan bertemu dengan tokoh-tokoh idolaku. Kesempatan emas yang akan kuraih, imajinasiku langit, cerah, lautan ilmu berlimpah. Biarkan hal-hal positif itu dapat kuraih, dapat kugenggam. Jadikan kesempatan itu menjadi kenyataan.
harus bisa. Dan mulai sekarang kalian menjadi orang yang kuat, jadi orang yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat, lebih bijaksana, dan menjadi orang yang lebih berkualitas dalam berpendidikan. Sekarang hitung angka 1 sampai 5. Hitung pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Impikan cita-cita itu, genggam teguh cita-citamu. Buka mata sekarang. Silakan lihat sekeliling kalian. Oke, silakan dibuka matanya. Ya. Udah, tidak apa-apa, buka matanya. Ya. Ya. Gimana suasananya? Seger. Ada lagi? Apa? Oh, ada yang menangis juga. Loh, kan nggak sedih. Ya, ada yang bisa membantu Pak Guru. Nah, apa yang dirasa? Coba. Dari promosi. Oke, ya Mbak Ida. Yang dirasakan apa tadi? Ya. Ini Nyaman, dingin, sama serasa. cita-citanya tuh bisa terkabul beneran. Oh gitu, cita-citanya bisa terkabul beneran. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Setuju ya? Mulai dari sekarang kita semangat untuk mengejar cita-cita. Oke, terima kasih Mbak Aida. Tepuk tangan untuk Mbak Aida. Ya, ya. Tadi contoh ice breaking. Ya, ingin lagi ya? Ya nanti pembelajaran berikutnya. Kok nangis? Itu temanmu sudah ada yang nangis. Jangan dong. Ya, ice breakingnya membuat semangat kita untuk meraih cita-cita. Ya. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru punya kertas kecil, ya. Seperti lagu balonku ada 5. Apa? Warna. Ada berapa warna ini? 1, 2, 3, 4, 5 warna. Ya, baik. Persiapkan alat tulis kalian. Boleh ballpoint, pensil, spidol warna. Nah, dari kegiatan awal sampai hari ini, yang tadi ya, termasuk breaking, kalian bisa membuat gambar emoji. Ya, terserah kalian gembira, sedih, senang, atau mungkin takut. Ya, aku bagi ya. Ini warna apa? Kalau biru berarti spidolnya jangan yang biru, nanti mati warnanya, ya hitam. Coba dulu. Ya ada, nggak apa-apa. Tadi katanya warna biru. Ini warna apa? Kuning. Ya, kurang. Oh iya, bentar. Gambarnya iya. Emosi batinmu ingin apa? Sedih, senang, bebas ya. Tidak harus seperti Pak Guru. Ini warna apa ini? Hijau. Kuning sudah. Pink. Hijau aja ya. Sudah terlanjur hijau itu. Nggak apa-apa ya. Yuk silakan digambar emoji kalian. Ya.
perasaan kalian. Sayang itu gimana Pak? Sayang. Sayang sama siapa Pak? Ya, sayang pada diri kita sendiri. Kita sayang. Sayang pada ibunya boleh. Bapaknya boleh, kakak, saudara. Oke, kalian siapkan alat tulisnya. Silakan digambar sesuai dengan perasaan batin kalian, emojinya. Sudah. Sudah? Yang sudah bisa maju ditempel. Ya. Silakan. Tempel maju. Ya. Oh ya, dikasih nama, diberi nama. Diberi namamu sebelum di tempel, diberi nama. Gambarnya pakai jangka. Oh, boleh pakai jangka. Supaya ya enggak apa-apa, pakai koin juga boleh. Sudah. Oh, minta lagi ya. Kalau biru kan memang benda, makanya videonya hitam. Iya, iya. Ya. Mana Pak itu? Hijau. Ya, silakan. Ya. Oh, belum dapat. Sudah. Iya, kuning. Ya. Hijau. Yang sudah bisa tempel maju ke depan ya, yang sudah silakan. Diberi nama terus ditempel. Sahajalun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang sudah ditempel ya, tempel. Tidak apa-apa, yang sudah boleh ditempel. Yuk, silakan. Ya. Yang sudah bisa ditempel ke depan. Ya ini ya, pilihlah satu gambar emoji. Kalian boleh gembira, bagus, sedih, bosan, senang. Sudah. Oke, yang sudah bisa tempel. Yuk, silakan. Sudah. Ya. Gak apa-apa. Tidak harus bagus. Yang penting mewakili perasaan kalian. Kalian tadi perasaannya bagaimana? Kalau ada yang sedih, ya tidak apa-apa sedih. Silakan tempel. Iya. Nah. Oh, salah. Ya, yuk silakan ditempel yang sudah. Tidak apa-apa, diteruskan aja, tidak apa-apa. Yuk, tidak apa-apa, silakan. Sesuai dengan sama. Yuk, ditempel yang agak kuat ya sini ya. Silakan, yuk ditempel emojinya. Yang sudah, silakan. Contohnya, loh, gembira, bagus, baik, bersemangat. Takut, ya tidak apa-apa kalau takut. Yuk, sudah. Yang sudah bisa ditempelkan ke depan ya, sambil mengerjakan sambil ditempel biar waktunya nggak terlalu gimana Mas? Ya cepet di situ. Udah? Ya yang sudah cepet.
cepetan sedikit ya. Halo kok minta terus. Gak apa-apa, maksud sampai 3 kali gak apa-apa. Ya itu sudah diteruskan aja. Tidak harus bagus ya, yang penting mewakili perasaan. Yuk, yang sudah, ayo. Ya cepetan sedikit. Nah itu sudah betul ya. Oh gambar emoji, oh ya. Nah, bentar. Ini terlalu jauh laptopnya. Lihat ya. Udah. Waktunya tinggal 1 menit. Udah. Nah. Mas bukunya jatuh. Yuk, waktunya tinggal 1 menit. Nah itu kalau nanti nggak selesai. Ya, itu sudah ada contohnya. Pakainya bolpennya hitam yang kelihatan, ya. Oh iya, anginnya banyak. Kipasnya itu tolong dikecilkan dulu, kipas, biar gak kabur. Ya. Kipasnya matikan. Ya, matikan ya. Udah ya, yuk nanti keburu habis. Kawan, berapa kali kamu ganti? Baru 1 kali ya. Ya. Kalau jangan sampai 3 kali ya. Akhirnya nanti kelamaan. Sudah? Baik, sambil menyelesaikan yang belum, Pak Guru akan membacakan beberapa emoji dari kalian. Ada yang bagus, ada yang sedih, ada yang gembira, senang, bagus. Iya, sampai Mas Andi ya. Oh iya, bentar. Pak Guru mengamati satu gambar mungkin yang berbeda. Ini punyanya Mas Alif marah. Nah, kenapa Mas marah Mas? Kenapa? Udah apa? Oh, video hilang 1. Udah apa? Oh iya, emojinya marah, videonya hilang 1. Ya didoakan saja nanti ketemu ya. Mungkin keplengsut di almari, di laci ya. Ini memang daya rekamnya kurang kuat, jadinya jatuh. Ya ini mewakili, nanti yang lainnya sambil pelajaran nanti kita tempel ya. Untuk menyingkat waktu, kita ke materi utama ya. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 171. Yuk kita ke materi pokoknya. Ya. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Ya. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan. Kebutuhan paling mendasar adalah makan dan minum. Benar tadi ya? Ya, tempat tinggal. Satunya lagi apa? Baju atau pakaian. Pakaian itu ya dari atasan sampai bawah.
Terus bagaimana cara mendapatkannya? Bekerja, kerja keras, menabung. Ya. Oh jatuh. Ya lanjut, ini aku dan kebutuhanku. Udah kalau kalian cermati di gambar di buku kalian. Ya 172. Kamu kenapa Banu? Terus aku lupa sarapan, wajahmu bosan. Berarti kalau menurut gambar tadi, kira-kira kebutuhan apa yang penting? Ya, makanan. Berarti makanan termasuk kebutuhan pokok. Nah, ya. Berarti kalian pernah nggak merasakan belum sarapan saat pergi ke sekolah? Pernah ya? Nggak pernah. Ada yang nggak pernah, ada yang pernah. Berarti kalau yang nggak pernah, berarti sarapan setiap pagi rutin, itu ya? Oh, nggak pernah sarapan. Itu kebiasaan yang buruk. Tolong hindari ya. Iya, kenapa? Kalau kena sakit mah? Nggak ada sakitnya sekarang, ya. Tapi besok-besok, ya nantinya mencegah lebih baik daripada mengobati, betul, ya. Ya, selanjutnya selain makan adalah minum, ya. Minum merupakan kebutuhan pokok juga, ya. Oke, mengisi tabel. Nah, di sini ada yang kebutuhan penting mendesak, ya. Penting tidak mendesak, tidak penting. Pak Guru punya kartu, ya, kartu situasi. Yang pertama adalah membeli mobil. Kira-kira penting mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Tidak penting, tidak mendesak. Pak Guru punya gambar membuat baju. Dari sini siapa ya bisa jawab? Membuat baju, ya. Penting tidak mendesak. Penting tidak mendesak, betul? Di sini membuat baju. Kira-kira baju gimana? Penting tidak mendesak, berarti penting tidak mendesak. Berarti kalau tidak mendesak, kamu nggak pakai baju nggak apa-apa. Ayo. Penting mendesak. Coba kalau kamu nggak penting ada saya pakai baju, ya lah. Mau beli TV? Tidak penting tidak mendesak, betul? Penting mendesak, betul? Penting tidak mendesak. Ada yang bisa? Penting tidak mendesak, betul ya? Penting tidak mendesak. Ini penting. Segala ilmu itu juga dari televisi, ya. Berita, informasi berita. Oke, selanjutnya mewakili satu lagi ya, mungkin membeli berlian. Tidak penting tidak mendesak. Sekali lagi. Membeli laptop. Mendesak, betul mendesak. Penting tidak mendesak. Ya, kalau laptop itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi beda dengan baju. Ya kalau baju itu semua manusia harus memakai baju, berarti pada mendesak. Kalau laptop ini penting tidak mendesak. Ada yang seperti itu, ada yang bilang penting mendesak juga. Tergantung dari kebutuhan. Oke, kalian bisa mengerjakan ini di buku tulis. Untuk kartu gambarnya Pak Guru sampaikan di sini. Lihat ya. Yang pertama dari atas dulu, membuat rumah. Kira-kira bagaimana? Penting mendesak. Makan bersama.
membuat baju sudah, membeli TV sudah, membeli handphone penting, sudah mendesak. Mendesak bagi seorang jurnalis, HP sangat penting untuk bekerja, ya. Membeli mobil tergantung kebutuhan, ya. Kalau kerjanya sebagai kurir yang Grab itu sangat mendesak, ya, karena untuk menyangkut pekerjaan. Oke, lanjut. Ya, ini membeli motor sesuai kebutuhan. Kalau membeli rumah mewah tidak penting, tidak mendesak. Ya, ini sudah. Mobil sport juga, ini laptop sudah, kamera sudah, ya. Berarti kamera belum. Kalau kamera sesuai kebutuhan seorang jurnalis, fotografer itu sebagai alat, ya. Sama seperti halnya sederhana saja, orang tukang bangunan itu palu sebagai alat. Kalau kita kan palu nggak digunakan, ya, tapi kalau tukang bangunan gergaji, palu dan sebagainya itu suatu alat sangat penting bagi mereka. Ya, baik, kita lanjut lagi tentang kebutuhan manusia. Dibuka 174. Ya, silakan, Pak. Oh, ke kamar mandi, ya. Baik. Di halaman 174, ya. Kalian baca 2 menit dari sekarang. Bisa, ya? Dengan ketiga dimulai 1, 2, 3. Silakan dibaca bacaannya dulu. Sama yang ada di layar. Sudah? Sudah? Sudah, ya. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaan. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Primer, sebentar. Primer, ada yang tahu primer apa? Primer? Kebutuhan paling dasar, betul, Mas saja. Contohnya ada yang tahu? Rumah, baju, minuman. Ada lagi pendidikan, agama, kesehatan. Ilmu termasuk pendidikan, ya. Oke, berarti ada tambahan 3 lagi, ya, selain makan, minum, baju dan rumah. Ada agama, ada kesehatan, ada pendidikan. Itu termasuk primer. Berarti kita harus melakukan hal tersebut. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Bentar. Apa itu kebutuhan sekunder dulu? Kebutuhan berupa penunjang hidup. Berarti kebutuhan ini menunjang dari kebutuhan primer, ya. Berarti kalau tidak ada, kira-kira boleh nggak kebutuhan sekunder? Boleh, ya, nggak apa-apa, ya, kan hanya menunjang, ya. Nah, sekarang contohnya apa? PS, benda elektronik, ya, kamera dan sebagainya, komputer. Yang terakhir, kebutuhan tersier. Ya, coba Mas Juni yang keras.
Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri. Kebutuhan yang berusaha untuk menciptakan harga diri, prestis, gengsi, ya toh? Apalagi sombong. Kira-kira boleh gak itu? Oke. Kalau memang itu kaya ya sudah, ya jangan diperlihatkan. Ya ini era zaman sekarang itu yang artis-artis itu ya jangan ditiru ya. Ya juga biar mereka saja, yang penting kita jangan meniru hal-hal yang tidak baik. Biar orang saja yang menilai kita, jangan kita melebih-lebihkan. Saya anaknya memiliki itu Hammer, mobil Hammer, ya Lamborghini, ya Tesla dan sebagainya. Udahlah, biasa sombong. Ya, berarti kalian bisa membedakan 3 kebutuhan ini ya. Kebutuhan itu tergantung siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Ya, termasuk kamera tadi, seorang jurnalis dianggap penting. Beda dengan kita, kamera yang lensanya panjang itu kan mahal ya. Kita kan nggak penting. Kita pakai HP aja sudah cukup. Ya, baik. Apa gambaran matanya apa? Oh, buang sampah. Ya. Kebutuhan manusia. Ya, jadi berdasarkan dari kelompok kalian ya, yang sini kemarin masih ingat kita kelompok apa loh? Libing, C, ya. Kelompok C, Cherry, ya. Ini nanti kalian belajar ya video kebutuhan manusia. Ya. Nanti Pak Guru berikan LKPD-nya, lembar kerjanya. Kelompok A nanti membuat mind mapping tentang mind map. Apa mind map? Ada yang tahu mind map? Peta konsep. Ya, peta konsepnya. Nanti Pak Guru berikan LKPD-nya. Kemudian kelompok B, bimbing, nanti mengelompokkan kebutuhan manusia. Sudah siap? Untuk yang B, sebentar. Siapkan alat tulisnya, siapkan gunting dan lem. Yang kelompok apel dan kelompok cherry tidak usah menggunakan gunting dan lem, hanya kelompok bimbing saja. Itu ya? Siap ya? Ya, Pak Guru akan membagi tugasnya. Ini kelompok B. Iya, satu orang satu. Iya. Kelompok A tadi main. Kelompok C dari video. Videonya Pak Guru. Enggak ya? Enggak ya? Ya. Dipotong ditempel itu ada petunjuknya, Mas. Ya. Kelompokkan gambar, ya ini kan ada bentuknya. Kelompokkan gambar di bawah ini sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke ya. Yang B ya. Untuk yang kelompok A, nanti peta konsep, ya. Pakai ballpoint boleh, pakai pensil warna boleh, pakai spidol warna juga boleh. Ya. Ya, oh sisa. Ya. Oke, untuk yang ini sebentar, jangan dikerjakan dulu. Kamu tulis nama dan nomornya dulu ya, yang kelompok C. Kita lihat dulu videonya ya. Oh sisa. Ya. Ya. Buang sampah ya. Oke, kelompok C siap ya, tuh videonya sudah siap. Ya perhatikan, tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Sumber Belajar, setiap manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut terus berkembang seiring dan bertambahnya usia. Nama siswa dipotong tidak. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat dibedakan berdasarkan intensitas boleh kebutuhan. bekerja sama dengan kelompoknya. Menurut intensitasnya, manusia Kebutuhan kan dibagi tiga. macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Primer berarti pertama atau utama. Jadi, kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama atau utama yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Terus yang sini contohnya ya. Contoh kebutuhan primer adalah makan, Yang minum, pakaian, kebutuhan perumahan, ketiga. serta kesehatan. Sobat Ya. Sumber Belajar, Kemudian ini kebutuhan contoh sekunder muncul apa setelah saja? kebutuhan primer terpenuhi. Bagi setiap orang, Ya. kebutuhan ini berbeda-beda. Misalnya komputer Yuk silakan. dibutuhkan oleh Yang lebih seorang dipotong pedagang, ditambal. ataupun sepeda motor sangat dibutuhkan oleh seorang yang bekerja sebagai kurir. Sobat Sumber Belajar, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga, yaitu setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Sesuai dengan Kebutuhan tersier ini untuk tiap-tiap orang berbeda seperti halnya dalam kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersier lebih menunjukkan status sosial orang di masyarakat. Misalnya kebutuhan akan rumah mewah dan mobil mewah. Pembagian kebutuhan seperti di atas tidak mutlak. Pembagian jenis kebutuhan juga bergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Misalnya, buku akan menjadi kebutuhan primer untuk seorang pelajar. Namun, buku bisa menjadi kebutuhan sekunder atau tersier bagi orang lain. Demikian juga dengan gergaji yang menjadi kebutuhan primer bagi seorang tukang kayu. yang sudah bisa ditambal. Sobat Sumber Belajar, Sesuai dengan kebutuhan ya. kami. Kebutuhan Jangan manusia lupa apa like, saja. share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi videonya sudah ya, kebutuhan manusia. Kalau sudah silakan dikerjakan. Ya. Petunjuknya, ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Kebutuhan manusia dibedakan ada 3. Kebutuhan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya. Primer itu apa? Nah, kamu jelaskan. Kemudian contohnya 3 apa saja. Nah, sekarang nomor 2, sekunder. Sekunder apa? Contohnya dari apa? Diisi. Boleh, ya. Ya, boleh, ya. Itu ya untuk yang kelompok C, jelas ya petunjuknya ya. Oke. Sesuai dari video tadi ya, dijelaskan ya, ada ya. Ya. Sudah, ya. Kalau sudah, sebentar. Ya, tunggu temannya sebentar. Oke. Sebentar. Perwakilan satu kelompok, siapa yang mau maju? Ya, Mas Yosi nanti ya, sebentar ya. Ya, sebentar. Ini Mas Raja. Oke, nanti selesaikan dulu. Sini apa? Nanti maju ya. Ya. Silakan. Kalau sudah jadi baru maju. Kalau maju, kalau belum jadi ya jangan ya. Ya. Pas, bentar. Ini apa? Gambarnya nanti kabur. Sementara Pak Guru matikan dulu. Ya, apa kecilkan aja. Contohnya apa saja?
sudah 3, ya toh? Berarti sudah. Sekarang yang nomor 2. Yang kedua itu apa? Namanya apa? Ya. Kelompok A sudah selesai semua? Belum? Ya, siap ya, presentasi ya. Kelompok B sudah siap? Ada yang sudah siap? Belum. Kelompok C? Belum. Boleh bekerja sama dengan kelompoknya, silakan. Ya sudah ditempel. Ayo ditempel. Jangan gunting. Ya dipotong. Dipasang pakai rumah ini aja ya. Sementara ya. Biar dia kabur gambarnya. Yang baru selesai baru kelompok A. Yuk B cepetan dikit ya, waktunya nanti gak selesai. Orang 1 yuk. Terakhir sih. Ya. Sudah. Yang kenapa? Yang pelan-pelan. Tadi? Sudah 4 tadi apa? Ada yang selesai ya ada apa-apa yang penting tinggal ngelem toh ya berarti siap presentasikan ya Badaya siap ya sudah oke ya cepat dikit ya ya oke Mas Yosi maju yuk silakan dipresentasikan hasil pekerjaannya ya kelihatan semua ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiyoshi, biasa dipanggil Yoshi, nomor absen 29. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib kita punya. Contohnya makanan, baju atau pakaian, ilmu pendidikan. Kebutuhan kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menunjang hidup manusia. Contoh kebutuhan sekunder adalah laptop, handphone, dan televisi. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier untuk meningkatkan gengsi, jabatan atau dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah berlian, rumah mewah, dan mobil sport. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Yosi. Ya. Dari kita yang itu dulu. Dari kebutuhan primer, kira-kira sudah tepat belum? Makanan, baju, pakaian, ilmu pendidikan. Sudah ya. Nah, tetapi Pak Guru hanya menggarisbawahi saja. Sebetulnya untuk ilmu pendidikan itu kebutuhan primer, tetapi tidak diutamakan banget ya. Ya memang diutamakan. Yang lebih utama adalah rumah. Ya. Kita lihat anak-anak suku pedalaman. Mereka tidak sekolah tetapi harus memiliki tempat tinggal yang layak. Ya. Berarti untuk kelompok A nanti bisa diperbaiki ilmu pendidikannya diganti rumah. Nah, itu ya. Oke, makasih. Ya, silakan duduk. Kelompok C, Danila, yuk maju. Ya, siap.
Ya apa? Mungkin kalau ada yang salah nanti bisa dikoreksi. Iya, langsung aja enggak apa-apa. Satu, kebutuhan primer adalah Soalnya dibaca dulu sebentar. Tunjuknya toh. tunjuk. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Kebutuhan manusia dibedakan atas 3. 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan yang harus dipenuhi oleh manusia. Sebutkan 3 contohnya: pakaian, makanan, rumah. Iya, lanjut. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Bukan 3 contohnya: TV, HP, laptop. Ya, oke, lanjut. 3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, gengsi, prestise. Bukan 3 contohnya: mobil, berlian, rumah. Oke. Nah, kira-kira gimana? Bisa ditangkap? Bisa. Sudah betul? Ada tambahan dari kelompok lain? Ya. Oh, kurang perkenalan. Ya, nanti dikenalkan. Ya, Pak. Mungkin yang lain untuk konten materinya ada tambahan? Sebentar enggak? Dari sini ada tambahan? Pak Guru garis bawahi, ada yang masih kurang ditekankan untuk yang tersier. Tersier di sini contohnya mobil. Kalau bisa mobilnya di ya mobil sport atau mobil mewah. Jadi kesannya itu ya lebih ya prestis. Kalau mobil nanti asumsi kita ke kebutuhan sekunder, terutama yang butuh tidak butuh tadi loh ya. Ya, karena kalau untuk Grab itu ya penting, tetapi tidak ya tidak semua orang membutuhkan, ya penting ya dan mendesak ya. Oke, tambahannya berarti untuk yang tersier diganti mobil mewah atau mobil sport. Itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nilam. Yang terakhir kelompok B, bimbing. Sudah selesai. Oke, yuk maju. Yuk ya. Ya, nanti bisa diperlihatkan. Ya, ada sana. Ya. Iya, enggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Nugroho, biasa dipanggil Dimas. Di sini saya akan menunjukkan petunjuk kelompokanlah gambar di bawah ini sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia. Nomor 1 dari primer ada Gambar apa? gambar apa? Gambar Gambar rumah. Sudah. Nomor 2 gambar baju. Nomor 3 gambar makanan. ya, selanjutnya Selanjutnya dari sekunder ada nomor 1 gambar HP, Ya. nomor 2 gambar televisi, Ya. nomor 3 jam. Selanjutnya dari tersier ada rumah mewah, mobil sport, dan perhiasan. Ya. Terima kasih. Bentar, jangan duduk dulu. Diperlihatkan karena ini gambar, berarti harus diperlihatkan dulu ya. Diperlihatkan dulu, Yang mana? Ini baju. Jadi primer. Nah, kira-kira gimana? Betul? Betul ya? Ya, oke yang ini yang kombinasi ini, yuk. Betul? Betul ya? Oke, tepuk tangan untuk Mas Dimas. Betul semua ini. Ya, ternyata kalian hebat-hebat semua. Kelompok 1, 2, 3 sudah paham tentang kebutuhan manusia, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Oke, yang terakhir prioritas. Tadi ada yang bertanya, Pak, prioritas itu apa? Ada yang tahu? Prioritas adalah sesuatu hal yang harus didahulukan dan diutamakan daripada hal yang lainnya. Ya, di sini ya ada yang penting, ya penting, mendesak. Ini gambarnya kurang, ya. Ya, di
sini ada penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Ya. Dari beberapa hal tadi, ya, nanti Pak Guru berikan tugas ini bisa dikumpulkan di minggu depan ya, sebagai tugas latihan di rumah. Hal-hal apa saja yang sekiranya kalian bisa membantu ya dalam membedakan barang-barang kebutuhan manusia ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Ini sebagai tugas nanti di rumah. Mbak Nilam nanti dibagi coba. Jadi ya sekarang. Ya, untuk skala prioritasnya di tugas itu nanti nama kebutuhan bendanya apa saja, apakah penting mendesak, ya, tidak penting tapi mendesak, penting tidak mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Ya, sampai dibagi. Ya. Udah? Udah? Ya. Kalau sudah gantian kelompok satunya. Ya. Ya. Kelebihan. Ya nanti ya nanti. Oke, tugasnya sudah selesai. Tugasnya tadi kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Ya. Nih. Buat apa? Sudah ini ya, sudah ya. Oke, tugas kelompok A sudah selesai dikumpulkan ke depan. Sudah ya. Ya. Kelompok B, belum. Kelompok A jadikan satu dengan kelompok C sini. Apel sama ya. Ya kalau sudah duduk Mas. Ya. Dari pembelajaran kita pagi hari tadi sampai sekarang ya, kita akan merefleksikan sebentar ya. Refleksikan sebentar. Kira-kira apa yang dapat kalian dapatkan selama dari pagi sampai siang ini? Dari kelompok A dulu, satu-satu sebentar gantian. Ayo, Mas Rian. Ilmu apa, tentang apa? Tentang MIPAS, khususnya materi apa? Ya kan? Kebutuhan manusia. Oke, sekarang yang B. B ada kan yang sudah P ini belum selesai ya? Sudah selesai. Oke, Mbak Lasensa, hal apa yang Mbak Lasensa dapatkan selama pagi sampai siang ini? Yang kamu dapatkan apa? Ilmu, terus ilmunya khususnya tentang apa? Apa? Oh ya, kebutuhan manusia primer ya. Ada lagi? Sekunder, terus tersier ya. 3 ya. Oke, sekarang yang sini Mbak Farah, yuk, apa yang kamu dapatkan? Ilmu tentang apa? Ya, yang keras. Ilmu tentang yang kita perlukan selama kebutuhan sehari-hari. Ilmu apa itu? Ilmu kebutuhan tentang kebutuhan sekunder, primer, tersier. Oke, ya, makasih ya. Yuk, berarti kalian masih ingat ya. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Pak Guru akan ya sebentar. Bentar ya.
kesimpulannya manusia memiliki kebutuhan 1 primer, 2 sekunder, 3 tersier. Oke, yang primer Mas Yusi, mungkin yang lainnya ada ya? Oke, belajar. Ya, apa primer apa kesimpulannya? Oke, tidak ada. Oke, Mas Yusi, primer. Primer apa? Kebutuhan yang mendasar. Kebutuhan mendasar manusia. Contohnya makanan, pakaian, rumah. Oke, rumah ya. Kelompok B, kebutuhan sekunder. Oke, Mas Leo. Kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan berupa penunjang hidup. Nah, contohnya HP, laptop, TV. Terakhir, ya Mas Yuna. Kebutuhan tersier. Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri. Oke, contohnya mobil sport, berlian, perhiasan. Oke, itu ya. Berarti kalian sudah belajar tentang 3 kebutuhan hidup ya. Ya, sekarang refleksi ya. Refleksi yang kalian dapatkan selama ini. Pak Guru pingin 1 anak saja gantian. Bentar, yang belum pernah masuk, Mas Prabu sini. Ini dari tadi selama pagi sampai siang ini ya. Nah, yang kamu dapatkan semuanya itu tentang apa saja? Kamu bisa menyampaikan? Nah, apa yang kamu dapatkan? 1. Kamu dapatkan apa? Tadi kan perwakilan teman-teman sudah. Sekarang kamu sampaikan. Yang kamu dapatkan apa tadi? Ilmunya tentang apa? Materi apa? Kebutuhan manusia. Apa saja kebutuhan manusia? 1. Primer, sekunder, tersier. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Bisa ya? Iya. Ya, kita sudah di ujung kegiatan. Ya, baik, untuk mengakhiri pembelajaran sebelum kita tutup berdoa, mari kita nyanyikan budaya bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia khususnya bahasa Jawa dengan menyanyikan lagu Bambang Wis Rahiyu. Sudah siap? Siapa yang berani maju? Oke, Mbak Farah. Sama? Oke, Mbak Ida, yuk. Terakhir sebelum kita doa. Gantian, yuk. Dengan 3 siap ya. 1, 2, 3. Boleh joget? Silakan. Bambang wis rahiyu, Bambang wis rahiyu. Srengenge muncul
Mbak Ida dan Mbak Farah ya. Di ujung acara kita di ujung pembelajaran hari ini Mas Leo, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Yuk silakan bukunya bisa ditutup, dimasukkan. Yuk, sudah ya, yuk disiapkan, dimasukkan. Ya, dimasukkan dulu, mejanya bersih, ya. Semua dimasukkan di laci dulu. Kalau belum selesai, dimasukkan laci. Mas Nathan, bukunya dimasukkan laci dulu, kita berdoa. Ya, masukkan laci semua dulu ya. Siap ya, yuk. Mas Jaka, bukunya dimasukkan laci. Yuk, hitungan ketiga bisa masukkan laci ya. 1, 2, 3. Yuk. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, maafkan kami Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mas Leo. Demikian pembelajaran hari ini, kita istirahat dulu sebentar ya. Silakan anak-anak istirahat di luar sebentar. 15 menit dari sekarang. Silakan istirahat.